Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana ini? Pergi, kucingku pergi. Ntar guys, aku lagi mikir caranya gimana muterin. Oh, ini belum tahu gimana ini caranya. Cara memanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Halo teman-teman, aku lagi live nih. Siapa yang mau ikutan live? Aku mau nanya-nanya. Halo semuanya, assalamualaikum. Oke, ini live. Ini kayaknya live pertama aku di Baksos Katisha. Halo, salam kenal semuanya ya. Nah, ini dia, baru bisa di flip. Oke guys, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya buat semuanya. Aku dari Baksos Katisha, nama aku Nunun ya. Jadi aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku berbaksos. Jadi untuk informasi teman-teman, Baksos Katisha itu baksos mandiri. Jadi bukan dari pemerintah, bukan dari yayasan, bukan dari caleg, bukan. Jadi itu memang benar-benar dari pribadi. Jadi aku sama teman-teman aku itu berdonasi bareng-bareng. Kita gabung-gabung buat bisa ngasih orang-orang yang memang membutuhkan. Gitu guys. Banyak banget yang mantauin video kita yang tentang donasi domba. Kita selalu bilangnya kambing, padahal itu domba ya. Jadi kalau di Jawa Barat ini lebih banyak domba ya daripada orang kambing gitu. Jadi oke. Jadi teman-teman ada yang mau nanya-nanya tentang program Baksos Katisha. Jadi Baksos Katisha itu bisa berkiprah di sosial, di bantuan sosial, bisa juga di kesehatan. Kita udah pernah panggil dokter gigi loh, dokter gigi untuk ngajarin anak-anak sikat gigi yang bener gimana. Kemudian kita juga bergerak di bidang pendidikan. Kita udah pernah kasih kursus bahasa Inggris gratis buat anak-anak di pesantren di Bekasi, di Riau, di Garut juga walaupun cuma sebentar pernah gitu ya. Bahkan buat ibu-ibu makeup artist di Bandung. Kita pernah ngadain bahasa Inggris gratis buat mereka-mereka yang ya istilahnya tuh yang mau les bahasa Inggris tapi nggak mau bayar gitu atau kurang mampu membayarnya, ya kita kasih gratis. Tapi program itu udah di stop karena menurut kita nggak efektif. Jadi karena gratis jadinya akhirnya kayak disepelein sih gitu guys. Jadi kurang oke lah program itu. Padahal bagus sih sebenarnya program itu. Kan sekarang dunia sudah pakai bahasa Inggris semua ya kan. Tapi kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, wah rugi banget itu gitu loh. Kemudian kita juga bergerak di
kita pernah kasih buku-buku perpustakaan keliling gratis ke panti-panti asuhan. Pernah kita punya punya ratusan buku, mungkin ada lebih dari 1.000 buku yang kita udah bagi-bagiin ke orang-orang ya di panti-panti asuhan. Kita ngajarin anak-anak kecil untuk suka membaca, jadi ada beberapa temen aku yang bisa ikut, jadi ngajarin baca buat anak-anak kecilnya. Terus dari situ kita juga mengembangkan pengembangan karakter, jadi kayak budi pekerti gitu. Jadi disebutnya tuh karakter buildingnya kayak gimana tuh. Karakter building kita seru banget guys. Karakter building kita itu bisa misalnya gini, kita bikin drama ya, anak-anak tuh nanti jadi peserta dramanya. Jadi anak-anak di panti waktu itu kita pernah bikin drama berapa kali, tapi drama itu mengandung pelajaran karakter gitu, pelajaran akhlak. Nah nanti kita diskusi gitu loh, seru banget itu acaranya itu. Jadi anak-anaknya ada yang jadi ikan paus, ada yang jadi monyet, ada yang jadi burung, jadi siapa gitu. Itu kadang-kadang melibatkan juga sukarelawannya yang ikut ya, teman-teman aku ada yang dulu suka ikut tuh, Chris sama pokoknya ada beberapa deh yang ikut gitu, Fitra gitu dulu, itu Susi juga gitu. Tapi kalau sekarang mereka udah pada sibuk, udah pada married, udah pada nikah, jadi nggak punya waktu kayaknya buat nemenin baksos lagi gitu. Nah, karakter building ini juga aku bikin selain melalui role play dan drama ya, kita juga bikin karakter building ini dalam bentuk permainan. Jadi permainan karakter building yang aku sesuaikan untuk di lapangan gitu ya, yang minim budget gitu ya. Kita kan nggak punya budget banyak ya guys, jadi kita gimana caranya bisa menciptakan game yang asik, yang menyenangkan, juga masuk di konsepnya anak-anak gitu ya. Itu aku sudah kurang lebih menciptakan 50-an games, dan beberapa yang sudah dipakai lah di acara-acara Baksos Katisha. Itu seru banget. Bahkan ada temen aku yang nggak sopan ya, anakku nggak sopan, kucingku. Jadi karakter gamesnya itu seru banget. Jadi tapi itu semua berbalut dengan pelajaran akhlak. Jadi kita jelasin kenapa kita bikin game ini, tujuannya untuk dimengertinya ini, tujuannya supaya anak-anak bisa ngerti ini, supaya lebih baik, lebih jujur, misalnya lebih semangat, lebih telaten, lebih gigih. Nah itu ada semua. Jadi ada satu game misalnya aku ciptain game ini tujuannya untuk memunculkan akhlak apa. Nah itu ada 50-an aku udah bikin. Beberapa ada yang udah kita aplikasikan di setiap kunjungan kita ke kampung-kampung. Kalau ada anak-anak yatim piatunya bisa dikumpulin, nanti kita kasih hadiah gitu ya, alat sekolah, alat tulis kayak gitu. Banyak guys, udah banyak banget. Aku udah ke kampung-kampung, udah belusukan kemana-mana ini ya, ke Majalaya, ke Pengalengan, ke Garut, sering banget tuh ke Garut, ke Sumedang ya, ke Subang juga pernah kita bagi-bagi beras di situ untuk berapa 100 orang kalau nggak salah. Terus kalau di Rancalame kita pernah bagi sembako itu untuk hampir 170 paket untuk orang-orang di satu desa, bukan lagi satu RT tapi satu desa. Nah sekarang ini karena keterbatasan tenaga saya, jadi jarang banget sekarang bikin acara kayak gitu, karena badannya aku tuh ngalamin kerusakan saraf tulang belakang guys, jadi sakit gitu kalau terlalu jauh. Makanya kalau banyak yang nge-DM, Bu saya mau dong programnya, saya fokusin baru ke area Jawa Barat, itu pun yang masih bisa terjangkau sama saya, nggak terlalu jauh. Nah kayak sekarang kita lagi bikin program domba di Sumedang, tepatnya di Desa Pemulihan. Jadi kita kasih, nah ini kan banyak kan yang nanya kan, gara-gara videonya Ibu Ami kan yang menolak program domba ya kan. Itu banyak banget tuh komentar-komentar kalian tuh yang nyelekit, tapi ada juga yang bagus-bagus juga banyak gitu.
Jadi aku jelasin ya, kenapa menurut aku tuh itu kan, jadi gini, bakso Skatisha itu apa-apa semua di videoin gitu loh. Bukti program kita tuh semua di videoin guys, ya kan? Jadi kalau kalian mau dikunjungin desanya atau tempatnya, bisa tuh kontak saya, tapi di Jawa Barat ya, yang nggak terlalu jauh-jauh banget gitu, soalnya badanku sakit guys gitu. Dan kita tuh nggak ada sopir gitu ya, jadi bener-bener nggak ada yang, sekarang nih lebih-lebih lagi sekarang nggak ada yang bantuin sama sekali gitu loh. Jadi bener-bener cuma aku sendiri yang turun ke lapangan. Nah jadi teman-teman kalau ada yang mau gabung ke kita, mau dibantu tempatnya, bisa tuh, syaratnya udah aku pin kan di video yang itu, yang di pin itu gitu guys. Oh oke, okay. Jadi semua tuh di videoin kalau di Baksos Katisha, sebagai bukti yang sah di Baksos kami tuh buktinya pakai video, jadi nggak pakai foto, nggak pakai cuma tulisan kata-kata, enggak, kita pakai video. Karena kalau kalau foto itu masih bisa direkayasa, kalau tulisan tangan apalagi cuma ya sudah dilaksanakan baksos tapi nggak ada bukti kegiatannya, itu bohong ya, itu kita nggak mau yang kayak gitu. Jadi kita semua pakai video, jadi tidak ada rekayasa di Baksos Katisha, karena kita kan pengen bikin baksos ini baksos yang amanah, transparan gitu ya. Nah jadi semua di videoin guys. Nah di video yang ngebum itu, yang menurut aku itu nggak sangka aku itu video itu meledak gitu ya. Di video itu per hari ini udah satu juta, 1 juta lebih orang yang nonton ya, mungkin sekitar 1,7 juta orang yang nonton videonya Bu Ami itu, yang mau uangnya aja, nggak mau ikutan program kambing. Jadi sebenarnya uang yang dikasih itu bukan uang seharga kambing guys, bukan. Jadi gini ceritanya, jadi kita tuh kan biasa ngasih tuh di situ. Nah ngasih udah berapa kali, udah mau yang ketiga kali. Nah aku berpikir, aduh kalau ngasih terus kan nggak ada ujungnya gitu kan. Jadi aku pikir udah kita piara domba aja sepasang, nah supaya nanti dombanya beranak pinak, hasil anaknya itu dijual atau dijadiin kurban, itu yang nikmatin juga penerima kita gitu loh. Jadi kita tuh nggak ngambil apa-apa dari program ini, jadi kita emang nyumbang asli aja, nyumbang asli kita kasihin ke penerima di Sumedang ini, dipelihara. Nah yang meliharanya itu dapat bagian sepertiga, 2/3 buat baksos gitu, buat orang-orang. Jadi yang melihara itu dapat bagiannya kalau ini sudah menghasilkan uang atau beranak pinak gitu ya, dapat bagiannya. Nah sebagian laginya itu akan kita sedekahkan ke, kita akan selesaikan, kita akan bagikan ke penerima-penerima kita yang udah terdaftar. Nah jadi siapa yang mau ikutan program kambing itu harus daftar. Jumlahnya kurang lebih kemarin itu per kemarin itu 30 orang yang udah bersedia ikutan ini. Jadi mereka tuh cuma tinggal mendaftarkan aja dirinya gitu loh, dan dapat manfaat dari program domba ini. Enggak kerja, enggak ngapa-ngapain, enggak cari rumput, enggak, karena itu sudah ada bagiannya yang ngurus, namanya Bu Eri. Jadi Bu Eri itulah yang bakal memberi makan si domba-domba ini, dengan bagian hasil untuk dia tentu ada ya, sebagai upah dia mengurus kambing itu sudah kita jelaskan, kita bagikan. Nah jadi si penerima ini sebenarnya nggak ngapa-ngapain guys gitu loh, tinggal daftarin namanya aja, mereka bakal dapet uang terus menerus dari kalau misalnya kita jualan domba atau kita beranak pinak kita jualin. Nah itu mereka akan terus dibagi tuh yang 30 orang ini gitu, selama dia masih hidup, tidak bisa diwakilkan ya, tidak, ini baksos ini tidak turun temurun. Jadi kalau penerimanya sudah meninggal ya sudah, jangan diteruskan lagi sama anaknya sama cucunya, enggak kayak gitu. Jadi kalau teman-teman bilang, ya jelas aja Bu, kan capek miara kambing. Lah, ibu itu tidak disuruh miara kambing gitu. Ibu itu cuma ditawarkan, ibu mau ikut program domba. Kalau ikut program domba, tidak dikasih duit 100.000, karena 100.000-nya yang tadinya mau kita kasih itu akan kita gabungin semua, jadi buat beli
domba. Nanti setiap saat dapat terus manfaat dari domba itu. Kan bagus programnya ya. Ibu itu nggak kerja apa-apa guys gitu loh. Tapi saat itu ibu itu lebih memilih dapat 100.000 daripada dapetin manfaat dari program domba kita. Dia tuh nggak kerja apa-apa, nggak ngapa-ngapain. Semua penerima tuh nggak ada yang kerja apa-apa guys gitu. Yang ngurus domba itu namanya Bu Eri gitu loh. Jadi Bu Eri ngurus dapet. Nah nanti hasilnya tuh kita bagi-bagi tuh antara Bu Eri sama penerima. Nah seperti itulah kurang lebih ininya ya, skemanya. Nah jadi ketika kalian melihat video itu kan banyak yang komentar, ya dikirain dapat uangnya seharga kambing. Enggak guys, bukan. Jadi kita tuh rame-rame 30 orang itu kan bakal dikasih duit 3 juta tuh. Nah 3 jutanya itu kita jadiin domba gitu loh ceritanya. Kita jadiin domba. Nah domba ini dipelihara sama Bu Eri. Jadi nanti kalau beranak pinak anak-anaknya itu akan kita jualin, terus kita bagiin lagi ke mereka-mereka yang ikutan program ini. Seterusnya begitu. Jadi untung kan yang mau ikutan program ini kan untung. Nah tapi ibu itu ada 3 orang sebenarnya yang menolak program ini, yaitu Bu Ani, Bu Ami, dan Pak Iding si provokator ini. Nah jadi 3 orang aja yang katanya banyak warga yang gak setuju enggak, ternyata cuma 3 ekor yang menolak gitu. Dan itu pun sudah kita jelasin ya panjang lebar, ibu programnya begini. Nah ibu nggak nyesel nanti kalau misalnya kita dapat duit, kita bagi-bagi dari kita jual anak domba-domba ini. Enggak, tetap kekeh pengennya duit 100.000 itu aja. Ya udah kita kasihin kan, memang itu haknya dia juga gitu. Kalau misalnya dia nggak mau ikutan program domba ini, ya kita kasih duit 100.000 saat itu juga. Tapi seterusnya ibu ketika kita dapat duit nih dari jualan domba, ibu nggak dapat bagian. Paham udah paham dia. Ya sudah, kalau dia udah paham, begitulah ceritanya gitu. Nah jadi kita dapat kabar duka lagi gitu. Kemarin itu domba yang jantannya udah mati. Nah, sampai sekarang Bu Eri itu tidak menelpon saya menjelaskan apa yang terjadi. Tidak, saya taunya dari orang lain gitu. Nah, harusnya Bu Eri itu telepon saya atau saya telepon tapi nggak diangkat gitu. Ya, kan kita cuma pengen minta informasi aja, keterangan ini kenapa gitu. Kalau kita sih prinsipnya kita udah kasihin. Dan ini kan untuk rezeki si penerima baksos kita. Kalau dombanya mati, berarti rezeki penerima baksos ya udah selesai sampai situ gitu kan. Tapi mudah-mudahan Bu Eri lebih hati-hati ke depannya, karena kan masih ada domba kita satu lagi yang kita sumbangin yang masih ditanganin oleh Bu Eri. Jadi melalui live ini saya juga menghimbau ke Bu Eri yang sampai sekarang ini saya tidak bisa berkontak sama beliau gitu, untuk lebih hati-hati dalam perawatan domba baksos gitu. Karena itu kan hak semua. Misalnya mati semua ya sudah. Misal mati semua ya sudah, selesai. Kita nggak mau bantu lagi, kita nggak bakal ganti dombanya dengan dana baru lagi, nggak, selesai sampai situ. Karena kita udah sedekahin domba itu buat penerima. Nah mudah-mudahan panjang. Kalau pendek ya sudah, berarti penerima rezekinya udah sampai situ aja kan gitu. Cuma ya tolonglah lebih hati-hati gitu loh ketika merawat domba-domba baksos kita gitu guys. Jadi buat teman-teman yang banyak nanya, Bu kita mau dong domba, Bu kita mau domba, ya prinsipnya seperti itu. Jadi bukan satu orang penerima kita kasih satu domba, bukan. Ini tuh rame-rame. Nanti hasilnya juga dibagi rame-rame. Tapi terus manjang, terus beranak pinak kan lebih banyak lagi dapat duitnya daripada cuma sekali kita datang kasih, sekali kita datang kasih, itu kan nggak panjang. Dan kita, nah satu lagi ciri khas bakso Skatisha itu dia tuh selalu pindah tempat. Ada ini siapa, sel ada di pin di video, coba aja lihat ada video yang saya pin di situ, saya jelasin caranya bagaimana dapetin. Nah bakso Skatisha itu dia selalu berpindah-pindah, jadi nggak bisa memberi terus-menerus pada satu wilayah, karena wilayah yang lain juga perlu kita bantu. Jadi misalnya Sumedang misalnya 3 kali cukup, nanti kita pindah lagi berikutnya kemana, kita kasih 3 kali lagi, udah selesai kayak gitu. Nah sekarang itu di Sumedang itu supaya terus menerus, maka dirubah jadi pelihara domba gitu loh.
Dan domba ini hasilnya nanti diserahkan semua ke penerima. Bakso Skatisa nggak dapat apa-apa loh, kita malah nambahin malah duitnya gitu dari jatah itu. Di Kaltim ya Sel, di mana Kalimantan Timur ya Sel? Balikpapan ya, Kalimantan Timur tuh Balikpapan bukan? Saya sih pengen ya keliling Indonesia untuk bikin baksos ini, pengen banget saya. Jadi biar dapat teman banyak. Ada yang kemarin yang nge-DM dari Aceh, nge-DM dari Semarang, nge-DM dari Tasik, dari pokoknya dari apa, dari mana lagi ya, banyak deh pokoknya, banyak banget deh yang nge-DM. Oh, Kutai Kartanegara, saya pernah punya mahasiswa dari Kutai loh. Mahasiswa saya dulu, saya jadi dosen, sekarang nggak lagi. Itu murid saya, mahasiswa saya dari Kutai Kartanegara, orang planologi ITB. Jadi gitu ya guys. Jadi buat teman-teman yang mau tempatnya dikunjungin, itu ada persyaratannya, sudah dipin di video, tolong ditonton aja videonya itu ya. Nah, jadi syaratnya itu kita harus ciri khas lagi bakso Skatisa itu adalah, kan kita tuh udah capek ya sama baksos-baksos yang nggak tepat sasaran ya kan, atau bantuan pemerintah yang nggak tepat sasaran. Nah kalau bakso Skatisa itu banget berusaha banget ya guys untuk bisa tepat sasaran. Nah caranya gimana? Caranya kita tuh dapat rekomendasinya tuh dari orang-orang lokal, dari orang-orang setempat. Jadi misalnya kita ngusulin, oh ibu ini perlu dibantu, oh ibu ini perlu didaftar, anak yatim ini perlu didaftarin. Nah daftar itu dikasihin ke saya, terus saya datengin satu persatu, saya lihat kondisi rumahnya. Kalau misalnya rumahnya udah bagus ya nggak dikasih gitu ya. Kalau rumahnya udah orang kaya ya nggak dikasih ya. Jadi kita emang bener-bener tepat sasaran ya guys. Jadi harus bener-bener datengin ke rumah penerima kita satu persatu, kita datangin, kita survei, istilah kita ajak ngobrol, kita lihat, oh emang bener. Makanya kenapa kalian banjir video waktu saya kunjungan ke rumah-rumah nenek-nenek yang di Sumedang. Kalian bisa lihat sendiri kondisi rumahnya, gubuk misalnya kayak gitu, dapurnya apa kayak gimana. Nah itu bukan kita mau bukan kita mau mengumbar ya, bukan, tapi itu memang prosedur di bakso Skatisa seperti itu. Jadi teman-teman yang donasi juga tahu siapa-siapa yang kita kasih, kondisinya bagaimana, itu teman-teman bisa lihat sendiri. Karena kan nggak semua teman tuh ikut ke lapangan. Yang ke lapangan tuh cuma saya sendiri nih, cuma sendirian gitu loh ke lapangan. Teman-teman yang lain nggak ikut gitu loh. Jadi untuk memperlihatkan kemana uang mereka, untuk siapa uang mereka diberikan, ya kita harus kasih laporan melalui video. Jadi kita liatin, ini loh rumah nenek Ricis misalnya, oh ini loh rumah nenek Entar. Nah kayak gitu. Jadi kalian bisa lihat sendiri kondisi orang-orang yang kita kasih itu emang benar-benar orang-orang yang membutuhkan gitu ya, orang-orang yang masih susah lah gitu, istilahnya susah buat makan tuh, susah gitu ya. Pokoknya aku ngerasa dengan cara seperti itu benar-benar bisa tepat sasaran. Jadi nggak cuma datang orangnya gitu, nggak, biasanya aku uji dengan datang sendiri ke rumah mereka. Makanya orang lokal itu nggak bisa bermain. Misalnya koordinator lapangan aku nggak bisa mainin aku. Kalau suatu saat aku datang ke rumah orang itu dan ternyata dia merekomendasikan orang yang udah kaya, bakalan keluar tanduk 2 aku ya, kayak gitu. Termasuk si ibu Ami itu sebenarnya dia belum termasuk penerima kita, tiba-tiba dia datang, itu belum pernah disurvei itu orang itu ya. Termasuk Bu Ani juga saya nggak tahu itu siapa orang 2 itu, tapi mereka datang gitu. Pas saya tanya siapa orang ini, kerjanya apa, ternyata dia penjual gorengan dan dia punya suami gitu loh. Mungkin kategorinya duafa ya, duafa aja gitu ya. Sudah, dia udah kadung datang, kita kasih aja lah. Sebenarnya dia belum termasuk yang masuk daftar kita, kan kita udah 2 kali di situ, jadi udah tahu daftar orang-orangnya kan. Nah orang ini muncul gitu loh, mungkin karena dia dengar ada yang bagi-bagi gitu kan, jadi dia datang gitu, seperti itu. Dan dia belum tahu kalau semua divideoin gitu kan. Kalau yang lain kan udah berapa kali datang, tahu kalau Bu Nunun pasti videoin semua gitu. Dia mungkin kagetnya di situ kok. Tapi saya bilang, saya izin ya Bu, saya harus videoin karena semua harus divideoin. Jadi waktu kita ngasih uang itu kita harus videoin guys gitu loh.
Jadi laporan keuangan Baksos Katisha itu sangat transparan karena dari video. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri gitu, uangnya berapa, dikasih ke siapa, buat siapa-siapa aja, orang-orangnya kayak gimana. Nah, itu saya sih merasa itulah keunggulan dari baksos aku ya, kalau boleh dibilang keunggulan baksos Katisha itu di situ. Kan banyak baksos lain itu yang saya tahu nggak pernah transparan gitu loh. Misalnya mereka bikin baksos sudah terima uang cuma kata-kata doang, misalnya sudah disalurkan nasi bungkus misalnya 50 biji, tapi nggak ada fotonya, nggak ada videonya, siapa yang menerima nasi bungkus itu nggak tahu siapa gitu loh. Entah masuk kantong sendiri, nggak tahu gitu loh. Nah kalau ini kita nggak bisa, aku selalu bilang ini aku mau baksos tanggal sekian di sini, sudah teman-teman udah pada tahu itu pasti video banjir. Saking banyaknya video itu, satu kali jalan ya, satu kali kita baksos itu aku file di HP aku tuh langsung penuh guys, bisa sampai 180 files dokumentasinya. Jadi dari kita jalannya, kita datengin. Jadi kenapa jalan juga kita mesti videoin ya, biar teman-teman yang nggak pernah turun ke lapangan itu tahu bahwa baksos ini tuh capek banget gitu, capek banget, jauh banget. Kadang-kadang dari satu rumah nenek ini ke rumah nenek yang lain itu ngap-ngapan ya guys gitu. Gitu. Jadi mudah-mudahan baksos ini bisa berkembang lebih banyak lagi orang-orang yang bisa kita bantu. Makanya kalian simak dulu tuh video cara gimana dapetin program domba ini gitu. Siapa tahu domba yang kita sumbangin ini bisa beranak pinak, berkembang biak, sehingga ada nilai ekonomisnya. Nilai ekonomis itu artinya bisa kita jualin, nanti duitnya itu bisa dibagi-bagiin gitu. Kan enak ya, nggak kerja nggak apa, tiba-tiba ada yang datang ya kan dari Bandung, Bu Nunun, kasih domba, nanti dombanya kalau anaknya ada jual, duitnya buat kalian. Siapa yang nggak mau? Tapi ada yang nggak mau. Ada yang nggak mau, ada yang lebih memilih duit 100.000 saat itu aja tapi tidak memikirkan kepanjangan. Mungkin dia berpikir nanti mati kali dombanya. Ya bener, mati satu udah, tapi kan masih kita punya harapan satu, masa mati juga satu lagi kan, jangan ya, jangan sampai gitu loh. Ya kalau kita sih pikirnya ya peliharalah dengan baik-baik, jagalah baik-baik, karena itu kan amanah. Kita udah punya niat baik, kita nggak kenal siapa yang kita bantu, bukan saudara juga, tapi kita mau bantu gitu loh. Jadi ya tolong program ini jangan sampai gagal gitu, jangan sampai gagal, harus berhasil program ini gitu. Mudah-mudahan dombanya itu bukan diracun orang gitu ya guys, mudah-mudahan gitu kan. Mudah-mudahan ibu Eri itu salah ngasih makan, mungkin kata Pak Atang sih, berdasarkan informasi yang saya dapetin dari Pak Atang. Satu-satunya orang yang bisa saya kontak saat itu adalah Pak Atang, tempat kita beli domba ini. Pak Atang bilang kemungkinan besar itu dombanya salah makan gitu. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan baksos Katisha, ada video yang sudah aku pin, kalian bisa simak dulu tuh caranya gimana. Jadi biasanya kita itu pengennya membantu satu area tuh 20 orang yang berkategori mustahik ya. Mustahik tuh artinya fakir miskin duafa kayak gitu. Nah kalau ada yang kondisinya memang masih kekurangan, nah jadi di level kekurangan itu ada 3 guys. Duafa paling tinggi, kemudian miskin, dan fakir. Nah ini kalian harus tahu juga sih, aku juga baru tahu juga sih, baru belajar juga. Jadi ada 3 level kemiskinan ya, duafa, miskin, dan fakir. Duafa itu artinya dia itu nggak miskin, dia bisa hidup, dia bisa cari makan, tapi masih terbatas gitu loh. Jadi masih serba kekurangan lah, walaupun dia udah punya pekerjaan misalnya ya, tapi dia masih kekurangan. Nah itu duafa. Contoh misalnya dia kerja, tapi kerjanya tuh duitnya tuh belum cukup gitu loh, belum cukup untuk apa gitu, untuk memenuhi kebutuhan dia yang lain-lain tuh masih serba tarik menarik lah istilahnya. Nah itu duafa. Dia udah punya rumah, misalnya dia ada motor mungkin ya, tapi dia tuh masih susah gitu, masih pokoknya kalau buat makan besok bisa, tapi nggak tahu buat makan bulan berikutnya, nggak tahu. Nah itu duafa.
Kemudian kategori yang berikutnya itu adalah miskin. Jadi miskin itu dia itu benar-benar yang bisa makan kadang enggak, kayak gitu loh. Jadi benar-benar lebih parah lagi daripada yang duafa tadi. Mungkin dia pengangguran, mungkin dia nggak punya pekerjaan tetap, dia nggak punya penghasilan yang rutin. Nah, kadang buat makan aja dia harus ngirit-ngirit, ya kan, bisa makan nasi sama garam. Nah, itu miskin, itu kategori miskin. Biasanya itu misalnya nenek-nenek lansia yang udah nggak bisa cari duit lagi, yang ya, nah seperti itu. Nah, kategori yang terakhir ini yang paling parah dari semua yang kita bantu, yaitu fakir. Fakir, apa sih yang dimaksud dengan fakir? Fakir itu kalau orang itu buat makan aja harus mengandalkan orang lain. Misalnya ada tuh Bu Mimih ya, di Cipagalo itu, dia buta, dia udah nenek-nenek, matanya buta dua-duanya. Jadi dia itu kalau mau makan harus dikasih sama tetangganya. Kalau nggak dikasih sama tetangganya, dia nggak bisa cari makan sendiri. Nah, Bu Mimi itu nggak punya rumah ya guys, nggak punya apa-apa, cuma punya sebadan-badan gitu doang, tidur juga di rumah tetangga. Nah, itu ada yang kita bantu yang kayak gitu. Itu namanya Bu Mimi. Nah, Bu Mimi ini benar-benar masuk kategori fakir. Nah, jadi ada 3 level. Otomatis kita mengutamakan yang fakir miskin dulu. Kalau duafa itu apa lapis ketiga lah, tapi yang paling kita utamain tuh si yang fakir sama yang miskin, kayak gitu. Nah, di Baksos Katisha itu kita menyasarnya pada fakir dan miskin dulu, baru kalau ada bonusnya, ada lebihnya, baru deh kita kasih ke yang duafa. Jadi ceritanya tuh sedih-sedih guys. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari luar kayak bukan orang yang susah, artinya dia bekerja tapi ternyata pekerjaan dia itu misalnya cuma 50.000 sehari, tapi untuk makan satu keluarga. Nah, itu kan berat ya perjuangannya. Nah, itu masuk kategori duafa gitu. Jadi ada yang parah banget, ada yang parah sedang, ada yang paling susah banget tuh yang fakir itu ya, yang kayak Bu Mimi itu kasihan banget tuh. Bu Mimi itu udah matanya buta, udah nenek-nenek, jalan juga dituntunin orang, tinggal sama keluarganya nggak mau ngakuin dia guys. Jadi dia tinggal sama tetangganya. Untung tetangganya tuh pada baik gitu, pada ngasih dia makan, ada yang numpangin dia tinggal di rumah tetangganya tuh. Pokoknya masih ada ya orang yang baik ternyata ya gitu, yang mau ngurus orang yang nggak punya apa-apa, yang nggak bisa balas apa-apa, itu masih ada. Itu apa, dibalasnya sama Allah kan. Makanya ada jazakillah khairan kasiran, Allah akan membalasmu dengan balasan terbaik. Jadi bukan berhenti di Allah akan membalasmu, bukan, tapi Allah membalasmu dengan balasan terbaik. Balasan terbaik guys, menurut Allah. Bayangin kalau Allah udah ngasih yang terbaik, kayak gimana coba gitu kan. Masya Allah ya, kalau Allah udah kasih yang terbaik, itu mengalahkan semua pemberian manusia. Makanya kalau kita ngucapin terima kasih ke orang yang udah baik sama kita, kalau dia laki-laki jazakallah khairan kasiran, kalau dia perempuan jazakillah khairan kasiran, Allah akan membalasmu dengan balasan terbaik. Wah, luar biasa. Nah, balik lagi, kita nyari apa sih dari Baksos Katisha? Nyalek enggak, saya itu bukan caleg ya guys. Ya nyarinya itu balasan terbaik dari Allah, kalaupun mau nyari, kalau enggak juga enggak apa-apa. Karena apa ya, baksos itu udah kayak hobi, ya guys, udah kayak kebutuhan jiwa buat saya gitu, untuk bisa bantu orang-orang. Karena ketika saya menyampaikan duit 100.000 yang kalian nye cuma 100.000, coba kamu cari 100.000 dari saudaramu sendiri, belum tentu mereka mau ngasih ya kan. Pinjem duit 100.000 ke teman, belum tentu dikasih. Ini Baksos Katisha datang, orang nggak dikenal, bukan saudara, bukan siapa-siapa, ngasih tuh. Ngasihnya bukan 1 orang, 30 orang yang dikasih, 20 orang. Jadi saya bangga, walaupun kalian ngata-ngatai, menghina, cuma 100.000, nggak apa-apa. 100.000 masih bisa buat beli beras 5 kilo 75.000, sisanya masih bisa beli gas 3 kilo 25.000 sih, bisa buat bertahan mereka ya kan.
kita bukan dana yang triliunan. Kalau aku punya dana triliunan ya aku kasih banyak, tapi ini dana kita juga terbatas. Kita kan pribadi ya guys, bukan dari pemerintah ya, bukan dari program pemerintah, bukan dari yayasan, enggak, duit pribadi dari saya sama teman-teman aja gitu. Jadi kita kasih 100.000 itu berdasarkan kemampuan baksos kita juga, kemampuan kita mengumpulkan dana dari teman-teman. Nah itulah yang kita salurin gitu loh. Walaupun cuma 100.000, mereka alhamdulillahnya nggak kayak kalian yang menghina baksos aku yang ngasih 100.000. Mereka penerima aku itu orang-orang yang bersyukur. Bahkan ada yang sampai nerima uang itu sampai gemeteran guys, sampai mau nangis. Ada yang nangis mah udah sering banget aku nemuin penerima aku yang nangis dapat duit segitu tuh. Kenapa guys, di zaman sulit kayak gini ada orang gak dikenal datang tiba-tiba ke kampungnya bagi-bagiin duit 100.000 tanpa harus melakukan apapun ya, colok saya sebagai caleg, gak ada. Bener-bener lillahi ta'ala gitu loh. 100.000 buat mereka berarti. Mungkin buat kalian-kalian yang komentar cuma 100.000, ya mungkin kalian udah kaya, jadi 100.000 tuh nothing buat kalian. Tapi kalau buat orang-orang nenek-nenek ya kan, yang dia udah jalannya aja udah susah, terus anak-anaknya juga duafa, misalnya mau bantu ibunya juga susah, duit 100.000 tuh berarti loh buat mereka gitu loh. Berarti guys, masih berarti. Ingat ya, standar kamu dengan standar penerima kita tuh beda. Kalau kamu biasa pegang duit juta-jutaan, 100.000 ya nggak ada apa-apanya. Tapi ini kita ngasih ke emang yang orang yang memang benar-benar membutuhkan. Makanya daripada kalian menghina cuma 100.000, mendingan kalian jadi donatur aku. Coba jadi donatur aku aja, sumbang mau berapa juta, gue salurin, gue videoin gitu. Jadi daripada ngebacot cuma 100.000, nah kamu ngasih duit 100.000 nggak ke baksos aku? Enggak kan, cuma ngebacot doang kan, kayak gitu. Jadi daripada ngebacot mendingan jadi donatur. Nah duit kamu nanti saya kasihin ke siapa itu ada videonya gitu. Gimana, daripada ngatain 100.000 100.000 juga bisa buat belanja, bisa buat beli kangkung. Ada nenek-nenek tuh di Garut tuh, pas saya tanya, nek, namanya Mak Irah kalau nggak salah, saya lupa namanya Mak Irah, udah tua, udah pikun, nenek itu udah demensia. Memang dia hidup sendiri di rumahnya, tapi dia dikelilingi anak-anaknya. Nah Irah pas aku tanya, nek, bu, ibu uangnya mau buat apa 100.000 ini? Dia jawab ya, buat beli kangkung gitu. Beli kangkung guys gitu loh. Nah jadi bayangin gitu, ini cerita aku nih nyata ya, kisah nyata semua yang aku share di live aku ini. Jadi kalian daripada nyumbang ke badan zakat yang nggak pernah ngasih laporan kegiatannya kemana duit kalian, mending ke baksos aku, ada videonya, kalian bisa ikut, bisa langsung kasihin ke orang yang bersangkutan, boleh, bebas, karena kita nggak ada yang ditutupin guys, kita benar-benar transparan, benar-benar terbuka. Dan baksos ini dilaksanakan oleh orang yang udah cukup, jadi bukan orang yang lapar sama duit, ngerti ya maksud aku? Jadi aku pelaksana baksos ini bukan orang yang kelaparan sama duit, jadi aku nggak butuh duit atau maling dari duit baksos ini, nggak perlu guys gitu. Tapi banyak yang bikin baksos untuk dapat ngambil bagian baksosnya karena dia masih lapar sama duitnya, beda. Jadi kalau di kita tuh nggak dibayar, kayak aku terjun ke lapangan tuh nggak dibayar guys. Jadi kalau ada teman-teman yang mau ikut baksos aku terus nanya, mbak atau teh aku ikut baksos Katisha dapat bayaran berapa? nggak ada ya guys, kita nggak ada bayar orang, nggak ada. Semua yang ikut bantu aja, paling juga dikasih makan siang, kita bayar makan siang pun guys, jangan kalian kira itu kita nggak bayar, kita tuh bayar buat makan siang kita di situ tuh gitu. Nah bayangin coba kan. Jadi jangan berpikir teman-teman, kalau kamu baksos kamu dijamu ya sama orang-orang di sana, boro-boro, nggak ada guys gitu loh ya. Kita tuh bayar, kita kasih duit lagi buat gantiin
bahan-bahan makanan yang mereka beli. Jadi kita tuh nggak mau ngebebanin siapapun ya, tapi orang berpersepsinya kan kalau kita udah baik pasti mereka juga baik, terus kasih makanan. Nggak juga guys, nggak ada juga. Pernah saya beberapa kali tuh nerima, misalnya penerima bakso saya ngasih ngasih apa ya, misalnya ngasih hasil panen dia, misalnya kayak Bu Eli tuh ngasih apa, tape peyem singkong, karena dia dia keluarganya usaha itu, dia kasih ke saya. Nah itu kita terima karena dia mau ngasih, tapi kita nggak pernah apa ya, kayak mau baik-baikin saya dong, nggak pernah guys. Malah kita tuh malu gitu ya kalau dikasih kayak gitu tuh malu. Jadi biasanya suka kita kita beli aja gitu loh, kayak gitu. Kecuali kalau misalnya emang mau ngasih, misalnya ya kalau orang mau ngasih ya kita nggak pernah minta ya guys, tapi kalau ada yang ngasih kita terima. Kenapa? Karena kalau kita tolak itu kayak menghina mereka, jadi lebih baik kita terima aja. Saya pernah dapet, lucu banget nih, di daerah Rancalame ada bapak-bapak yang bermasalah sama jantung. Ini level apa, miskin duafa lah gitu ya, level antara miskin sama duafa. Jadi dia perlu banyak biaya buat, walaupun ada BPJS kan dia perlu ongkos ya untuk ke rumah sakit segala macam. Nah kita bantu tuh bapak itu. Tiba-tiba dia datang lagi, terus dia kasih aku apa coba, jambu batu. Jambu batu yang kecil-kecil kayak gini guys, mana bisa dimakan ya kan, sebesar bola bekel lah kurang lebih bentuknya. Bu saya mau ngasih ini, itu dari pohon tanaman depan rumah dia. Ditolak nggak sama saya? Atau misalnya saya ngomong, ih bapak apa-apaan sih kok ngasih saya kayak gini? Ya enggak, tetap diterima guys, tetap diterima. Karena itu kan kita harus menghargai dia, kan udah usaha banget untuk ngasih kita. Mungkin karena dia nggak punya apa-apa lagi ya untuk ngasih kita, jadi cuma punyanya itu, ya udah kita tetap terima walaupun nggak bisa dimakan, nggak bisa diapa-apain. Gitu guys cerita aku. Oke teman-teman ya, segitu aja dulu ya live aku mau siap-siap soalnya aku mau ngerjain yang lain lagi. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan berbagi kisah aku di Baksos Katisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.